Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sandi dengan NIM 501113084, Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Negeri 22 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis artikel berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Presentasi ini akan membawa kita melihat bagaimana pembelajaran di luar ruang atau outdoor education dikembangkan di negara-negara Nordik dan apa saja temuan penting yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran untuk konteks pendidikan di Indonesia. Untuk memulai, mari kita lihat latar belakang penelitian ini. Negara-negara Nordik seperti Norwegia, Denmark, dan Finlandia memiliki tradisi kuat dalam kegiatan belajar di luar ruang. Mereka mengenal konsep frislees, yaitu aktivitas belajar di alam yang dilakukan secara rutin. Namun, menariknya, meskipun praktik ini sangat menonjol, penelitian dari kawasan Nordik justru jarang disertakan dalam tinjauan pustaka internasional. Inilah alasan penting mengapa peneliti merasa perlu membuat pemetaan atau scoping review agar kontribusi negara Nordik dapat terlihat secara lebih komprehensif. Setelah memahami latar belakangnya, mari kita bergeser pada tujuan penelitian. Secara garis besar, penelitian ini ingin menyusun gambaran menyeluruh mengenai penelitian outdoor education dari jenjang SD sampai SMA di negara Nordik. Melalui pemetaan ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran tentang apa saja yang telah diteliti, tema apa yang dominan, dan area mana yang masih jarang digarap. Dengan demikian, scoping review ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi peneliti lain yang ingin memperluas kajian outdoor education pada konteks global. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan scoping review, sebuah metode yang bertujuan mengidentifikasi ruang lingkup penelitian yang ada tanpa mengevaluasi kualitas masing-masing studi secara mendalam. Dari total 586 artikel yang ditemukan, hanya 52 yang memenuhi kriteria inklusi dan analisis lebih lanjut. Tahapan analisis meliputi analisis deskriptif untuk melihat karakteristik artikel, serta analisis konten untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian outdoor education. Saat kita masuk ke bagian hasil, terdapat beberapa karakteristik penting dari penelitian yang direview. Sebagian besar bersifat kualitatif dan dilakukan di sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran ke luar ruang lebih banyak diterapkan pada usia anak-anak. Dari segi mata pelajaran, yang paling banyak muncul adalah sains dan pembelajaran lintas disiplin, disusul matematika, bahasa, serta friluftsliv sebagai ciri khas Nordik. Temuan ini menunjukkan bahwa outdoor education tidak hanya berfokus pada satu bidang tertentu, tetapi mencakup berbagai disiplin yang saling terhubung. Ketika dianalisa lebih dalam, terdapat 4 tema besar yang mendominasi penelitian. Pertama adalah perspektif guru, yang menjadi aspek paling sering diteliti karena guru berperan sebagai pelaksana utama outdoor education. Kedua adalah karakteristik education itu sendiri, termasuk budaya, nilai, serta cara mengimplementasinya. Ketiga adalah kesejahteraan siswa seperti peningkatan motivasi dan kebahagiaan saat belajar. Terakhir adalah aspek kognitif yang meskipun ada, masih lebih sedikit dibanding tema lainnya.
Fakta ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih fokus pada proses pembelajaran dan dampak akademia. Walaupun penelitian tentang outdoor education cukup banyak, masih ada beberapa kekurangan yang terlihat. Misalnya, belum banyak penelitian yang menyoroti penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran luar ruang. Selain itu, aspek keberlanjutan dan pendidikan lingkungan juga masih minim. Padahal isu ini sangat berfokus. Padahal isu ini sangat relevan saat ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian masa depan lebih berfokus pada proses pembelajaran secara rinci, integrasi digital, keberlanjutan, dan perlu melibatkan lebih banyak jenjang pendidikan menengah. Mari kita hubungkan dengan konteks Indonesia. Outdoor education sebenarnya sudah diterapkan di berbagai sekolah, terutama dalam pembelajaran IPA, PS, matematika, maupun kegiatan P5. Namun, berbeda dengan negara Nordik, implementasinya belum menjadi tradisi rutin mingguan dan masih sangat bergantung pada kreativitas guru. Kegiatan seperti observasi lingkungan, menanam tanaman, atau pengukuran lapangan memang sudah dilakukan, tapi belum terintegrasi kuat dalam kurikulum. Sekolah saya, UPTD SD Negeri 2 Sampaian, outdoor education mulai diterapkan melalui berbagai aktivitas. Misalnya, siswa kelas 5 melakukan observasi lingkungan saat mempelajari materi IPA mengenai adaptasi makhluk hidup. Siswa mengamati ayam, burung, dan tanaman di sekitar sekolah, lalu mempresentasikannya dalam bentuk poster melalui model project-based learning. Kegiatan seperti pengukuran luas lapangan pada matematika atau membaca di taman sekolah juga menjadi bagian dari pembelajaran luar. Walaupun belum dilakukan secara rutin, praktik ini sudah menunjukkan arah yang sejalan dengan konsep outdoor education ala Nordik. Sebagai penutup, scoping review ini memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana outdoor education diterapkan di negara Nordik dan apa saja peluang pengembangan riset di masa depan. Bagi kita Indonesia, termasuk sekolah saya, ada banyak aspek positif yang dapat diadaptasi. Semoga presentasi ini memberi wawasan baru tentang pentingnya pembelajaran luar ruang bagi perkembangan siswa. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.